Samudra ilmu kesehatan ini tak berbatas. Dokter hanya fokus pada penyakitnya tanpa mencari muara dari penyakit tersebut. Ada ketidaksinkronan antara komunikasi dokter dengan komunikasi orang awam. Pakai gaun berbahan batik, makin cantik pakai anting berkilau. Apa itu pengobatan holistik? Jawabannya ada di obrolan Tungtau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT. Seperti janji saya, hari ini kita akan membahas masalah holistik. Seperti apa holistik itu? Hari ini saya kedatangan teman yang sangat istimewa, seorang dosen, peneliti sekaligus pemerhati dari Holistic Care yang ada di Bangka Belitung. Saya perkenalkan Bapak Dr. T. Putra, ST, SH, MM, Diploma Akupunktur. Iya. Waduh, mantep banget nih Pak, ini gelarnya ini. Udah banyak ngabisin kebun orang tua untuk sekolah. Ah, betul. Iya, betul. Oke, ya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ya Pak ya. Saya panggil apa? Papi aja ya? Iya, Papi aja lah. Papi, oke. Biar santai ya kita ngobrolnya. Oke nih, Papi nih, holistik. Itu adalah satu kata yang mungkin beberapa orang tuh nggak paham. Holistik itu apa itu? Holistik itu kan kalau secara struktur bahasa, Ya. whole itu kan full. Ya. Berarti menyangkut satu kesatuan secara menyeluruh. Jadi kan ibaratnya dari hulu sampai ke hilir. Kalau di ranah produksi mulai dari bahan pokok dari bahan produksi sampai dengan bagaimana dijual ke produk itu. Nah, ini untuk urusan kesehatan ini maksudnya menangani secara menyeluruh. Jadi kalau urusan kesehatan menyangkut dengan ranah kesehatan, jadi memperlakukan proses kesehatan itu mulai dari faktor psikologi atau kejiwaannya sampai fisik sampai dengan aspek lingkungan dan kebiasaan. Oh, jadi gitu. Jadi di situ. Jadi holistik itu adalah satu kesatuan menyeluruh. Jadi tidak memandang sisi kesehatan itu secara parsial. Oh gitu. Misalnya penyakit jantung hanya diperhatikan penyakit jantungnya saja. Apa misalnya penyakit asam lambung, sisi asam lambungnya saja, tapi mulai dari faktor psikologinya, faktor kejiwaannya, sampai dengan tahap akhir bagaimana kondisi lingkungan untuk mendukung proses kesembuhan dari pasien ini. Oke. Nah, ini menarik ya sahabat ngopi. Jadi saya juga pernah dengar sahabat ngopi, salah satu kelemahan ya yang ada dalam dunia medis sekarang ini adalah spesialisasi. Jadi biasanya dokter itu mereka hanya berfokus pada spesialisasi mereka apa. Kalau mereka di bidang jantung, berarti dia hanya jantung yang diurusi itu ya. Nah, kalau mungkin dia bagian penyakit dalam, ya mungkin hanya bagian penyakit dalam juga. Jadi sehingga kadang-kadang ada juga kurang koordinasi dari antara dokter-dokter itu, malah membuat pengobatannya itu tidak maksimal. Begitu ya. Nah, sekarang kita bahas masalah holistik. Nah, kalau kita bahas holistik ini kita ada satu istilah ya. Hati yang gembira adalah obat. Betul. Hati yang gembira adalah obat. Iya, betul ya Papi ya. Jadi salah satu banyak di player kesehatan sekarang, hati gembira adalah obat. Jadi gini juga, Mariani. Ya. Kenapa sih dibagi parsial? Misalnya penyakit jantung ada spesialis jantung, penyakit dalam dibagi spesialis penyakit dalam. Karena samudra ilmu kesehatan ini tak berbatas. Betul. Kebayang kalau seseorang harus belajar begitu banyak tanpa membidangi sesuatu. Ya, ibaratnya alangkah banyak beban yang harus dipelajari. Kasihan juga ya dokternya. Jadi kasihan juga dokternya kapan lagi mau istirahat. Iya. Nah, tapi adanya parsial ini kan membagi berdasarkan spesialis ke spesialis ini adalah membuat pengobatan itu terjadinya tidak secara menyeluruh. Iya.
ada kelemahan, Ya. ada keuntungan. Ya. Kelemahannya dokter-dokter bisa belajar Lebih secara mendalam. lebih mendalam Terhadap satu bidang tertentu. karena penyakit ini seorang dokter itu dituntut belajar seumur hidup. Iya. Karena satu penyakit itu makin lama makin berkembang. Iya. Kemudian kekebalan penyakit terhadap obat Iya. semakin lama bukannya semakin menurun, Virusnya makin kuat nih. virusnya semakin kuat. Iya. Itu di situ. Kebayang kalau kita tidak menciptakan proses spesialisasi Iya. atau memparsialisasikan. Oh iya iya iya. Oh Nah, iya tapi betul. dengan memparsialisasikan ini terjadi satu kelemahan. Ada titik lemahnya juga. Titik lemahnya terkadang seseorang dokter hanya fokus pada penyakitnya Ya. tanpa mencari muara dari penyakit tersebut. Iya. Hulunya di mana? Iya, Itu betul. di situ. Iya. Nah, sebagai contoh ini kan simpel aja. Mhm. Pada saat seorang pasien, Ya. ini kan di Bangka, kita cerita di Bangka. Iya, iya, Di Bangka oke. Belitung itu kan banyaknya penyakit asam lambung. Misalnya ya, Iya. asam lambung. Iya, Oke. bahasa umumnya asam lambung. Sama, Mah, GERD, GERD, dan istilahnya sebagainya. macam-macam ya gitu. Kebanyakan dokter pada saat kita datang ke layanan kesehatan, ya udah asam lambung Ya, yang diobati, dikasih obat. esomeprazol dan sebagainya. Iya, esomeprazol, Pokoknya obat ya. asam lambung yang Iya, iya. sifatnya cepat. Ya, pokoknya enak dia Enak. rasanya. Pada saat dikasih obat enak, Ya. tapi apakah akan mengobati? Ya, Asal masalahnya dari mana tuh? asal dari masalah nggak dibahas. Ya. Itu yang terjadi pada saat Ya, ini. nah, Kita kan berbicara gini, kalau yang namanya penyakit ya, diobati ada batas sembuh. ya, ya, betul. Ibaratnya kalau kita penyakit asam lambung, kita berobat berapa kali, besoknya sembuh. Oke, Tapi yang terjadi kadang-kadang bukannya sembuh, muaranya nggak ketemu. Di mana? nanti dia berulang. Berulang. Iya. Begitu nantinya berulang. Nah, terkadang kita itu kan tidak membahas apa sih penyebab berulangnya tadi. Iya, betul sekali. Apakah pola Apakah kebiasaan tidak? begitu dia makan makanan yang mengandung menaikkan asam lambung, Ya. misalnya makanan terlalu pedas. Atau mungkin faktor lain. Nah, ada faktor lain yang harus kita Iya, bahas. betul. Nah, ada juga kan kadang-kadang gini juga. Orang datang ke fasilitas kesehatan pada saat kondisi badannya sakit, itu saja. Contoh asam lambung tadi lah. Ya, Kita yang umum-umum Ya, aja lah. ya, ya. Ya. Asam lambung itu kan ada yang faktor pikiran. Iya, bisa jadi. Iya. Jadi Stres bisa menyebabkan asam lambungnya naik. di pengobatan konvensional, Ya. pada saat penyakit asam lambung itu sudah menjadi anxiety, Ya. kecemasan yang berlebih, Iya. baru pasien dibawa ke psikiater. Iya. Betul, betul sekali. Jadi kayaknya udah jauh nih. Udah jauh baru balik ke pangkalnya. Ya. Karena seakan-akan ini asam lambung dengan faktor psikologi itu kayak adu beradik. Betul ya. Sebenarnya ada keterkaitan ya. Ini ya. cemas oleh Fisik. karena cemas timbullah asam lambung, Ya. atau asam lambung yang sakit itu naikkan kecemasan. Iya. Ini yang mana duluan, kayak telur dengan ayam? Iya, betul. Nah, disinilah yang namanya holistik itu adalah memandang satu kesatuan. Saya betul. Jadi satu kesatuan. Jadi tubuh kita itu dianggap sebagai satu sistem. Satu kesatuan. Jadi saling berpengaruh Saling gitu berpengaruh. ya. Iya. Nah, tapi kan kadang-kadang kenapa sih ini lambat untuk diterapkan? Ya. Pada saat dokter menegakkan diagnostik, anamnesisnya cuma 15 menit. Iya, betul. Waktu jumpa dengan dokter itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Karena memang waktu dokternya pasiennya banyak yang Pasiennya mengantri, banyak. apalagi kalau BPJS itu Iya. lebih sulit lagi. Jadi dokter tidak bisa menggali terlalu banyak Terlalu banyak. soal kondisi si pasien ini. Maka kan kadang-kadang yang gini, Ya. ada ketidaksinkronan antara komunikasi dokter dengan komunikasi orang awam. Iya. Jadi pada saat dokternya bertanya, Ya. kadang-kadang tidak diterjemahkan dengan baik oleh pasiennya. Si pasien ini. Pasien Mungkin nggak oleh bisa. karena tingkat pendidikan, Iya. strata sosial, Iya. kemudian pengetahuan terhadap penyakit, sehingga diagnosisnya, penegakan diagnosisnya kabur. Iya. Nah, di situ. Iya, karena jadi kalau- dokter menyimpulkannya berbeda karena pasien tidak bisa menjelaskan dengan baik kondisinya Kondisinya. tubuh dia. Iya. Nah, dia bilang
sakit kepala. Yang sakit kepalanya Banyak ya. ada migrain. Sakitnya seperti apa? Seperti apa? sakit sebelah, apa sakitnya vertigo dan atau sebagainya. muter atau Nah, apa? tapi kadang-kadang kalau dokter menjelaskan vertigo, Yang nggak paham juga kemudian migrain. pasiennya. Yang batas migrainnya yang mana? Iya. Vertigonya gimana? Iya. Nah, di situ. Nah, itu, ya, yang betul, terjadi betul. di situ. Nah, pendekatan holistik ini bagaimana? pendekatan holistik itu adalah bagaimana menyeluruh. Ya. Misalnya penyakit asam lambung itu dilihat faktor apa sih yang menyebabkan asam lambungnya. Oke. Mulai dari misalnya aspek psikologi. Iya. Jadi kan kadang-kadang ada yang dokter itu kan harus ya menguasai metode hipnoterapi Iya. yang membuat pasien itu lebih tenang, Iya. lebih terbuka. Terkadang ada aspek, oh ini ada pasien, beberapa pasien menghadapi persoalan yang berat. Ya. Terkadang kan pasien itu kan menghadapi persoalan-persoalan yang berat itu kan sulit untuk mengungkapkan Iya. karena merasa ada rahasia yang dokter yang tidak harus tahu. Iya. Kemungkinan besar mereka itu ada apa ya, terjadi goncangan batin, Iya. menghadapi persoalan yang besar, Iya. asam lambungnya naik, itu yang terjadi. Oke, sebelum kita lanjut nih, kita pesen minum dulu ya. Pastilah. Pasti. Oke. Iya. Pesan minum Kalau dulu ya. ketum tahu tidak minum kopi, itu belum. Ini healing juga nih, Dok. Healing juga juga. nih ya, ketum tahu ini ya, santai Iya. ngobrol, ketemu teman, pulang hati lebih senang Iya. ya. Oke, ya. Biasa Dok minum apa ya? Saya langganan di sini kopi susu. Oh, kopi susu. Oke, kopi susu. Saya biasa ya, kopi hitam tanpa gula. Ada snack mau? Cukup itu dulu. Cukup itu dulu. Oke. Iya. Oke. Karena kopi susu udah mengatasi segala masalah kalau pada saat pagi hari. Betul. Iya, di situ. Minum kopi juga merupakan kayak healing juga ya. Nah, kayak gini juga kopi. Kita bercerita kopi sedikit. Iya. Kalau kopi itu dipandang sebagai biang penyakit, ya biang penyakit. Kenapa? Bisa juga. Asam lambungnya naik. Ya. Iya, ya. Tapi kan kadang-kadang kan di situ kan ada kafein yang justru membuat kita semangat pagi. Ya. Terkadang kita menyikapinya bagaimana menyikapi Bagaimana cara mengkonsumsinya? mengkonsumsinya, bagaimana menyikapi kopi itu jangan menyikapinya sebagai penyakit. Ya. Jadi kita bisa mengatur bagaimana cara meminum kopi kayak gitu aja holistik seperti Ya. itu. Oh iya, iya, iya. Jadi juga Semuanya. memandang bahwa oh ini Ya, harus gini. harus gini. Ya, tidak apa namanya? Kalau sakit Kalau ini nggak kopi. boleh minum ini. Nah, kalau sakit ini harus makan apa gitu. Iya. Jadi kayak ada garis gitu. Ada garis itu. Nah, padahal holistik tuh nggak holistik seperti tidak, itu. karena memandang satu penyakit atau itu masalah kesehatan itu harus dipandang satu kesatuan secara menyeluruh. Ya. Yang kemudian yang kedua, setiap individu itu memiliki Cerita. apa itu tubuh yang berbeda. Oh iya. Iya. Ya, Sekarang kondisi, kayak Mariani, ya. Gennya. mungkin terhadap keturunannya. makanan tertentu bermasalah, ada alergi. Ya, betul. Ya, Tapi itu saya tidak. Ya. Heeh. Ya, oke. Ini kopi susunya datang nih. Terima Kopi. kasih. Oke, ya, Iya. boleh ya. Nanti kita minum lagi ya kopinya ya untuk menenangkan hati juga. Iya, menenangkan Kalau hati saya juga. minum kopi rasanya lebih rileks. Kalau saya bukan ada orang kan, oh jadi semangat gitu. Jadi semangat. Kalau saya tuh comforting rasanya, Iya. nyaman. Nah beda-beda lah. Kalau Ya, saya tuh minum kopinya itu terkadang mencari proses healing. ya. Terkadang kita ada pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Iya. Bukan untuk supaya tidak tertidur. Oh, Kadang-kadang ada ide kreatif Yang bisa muncul ya? yang bisa muncul setelah minum secangkir kopi. Apalagi kalau kopinya kental ya. Ya, apalagi kental. Karena kental itu adalah kopi yang selalu ada 24 jam di Bangka Belitung. Betul. Coba mencari kopi 24 jam di mana Kental holistik aja. juga bermasalah. Pada saat kita minta kopi, istri lagi tidur, Ya. itu kan masalah juga. Iya, bisa jadi problem itu. Iya, ada masalah juga. Mendingan ketung tahu aja. Ketung tahu aja, nggak ada masalahnya. Nggak ada masalah ya. Kita buka dari 24 jam. Nah, masalah yang holistik ini. Jadi holistik ini berarti ada beberapa cara ya untuk saya tidak bilang apa healing ya. Jadi proses holistik ini lebih menyeluruh, sifatnya itu bukan curing, Iya. nah, tapi healing. Healing. Jadi menyembuhkan secara menyeluruh. Nah itu biasanya metode apa aja tuh holistik biasanya? Holistik itu kan sebenarnya
metode holistik itu kan panjang. Ya. Orang memparsialkan metode holistik itu begitu mereka buka akupuntur mereka atau udah ngaku holistik. Atau ya Atau mereka juga sudah pakai membuka herbal sudah holistik. holistik bilangnya. Holistik itu sebenarnya Tidak sesederhana itu. Bukan parsial seperti itu. Iya. Pada saat menggabungkan seluruh sumber daya baik secara pengobatan konvensional maupun tradisional menjadi satu kesatuan, itulah yang holistik Baru yang disebut sebenarnya. holistik yang sebenarnya. Oh, betul begitu. Jadi orang ya. kan gini, ada sebagian ngomong yoga holistik. Iya. Sebenarnya holistik itu kan memang Iya. bahkan pada saat kita mulai ibadah, Iya. pada saat kita mencari Meditasi. ketenangan, meditasi, ibadah, sholat ataupun yang sebagainya, berdoa dan sebagainya, itu metodenya adalah metode holistik. Bagian dari holistik. Bagaimana kita awalnya itu mengatur ritme emosional kita, pada saat kita berserah diri dengan Tuhan, itu sudah mulai langkah holistik. Langkah holistik seperti Tapi itu. kan kalau sekedar itu kan kalau sudah berdoa tanpa melakukan proses medis belum holistik. Iya, Itu di situ. jadi awalnya mungkin kita tenangkan hati dan pikiran dulu. Kemudian kita bisa berpikir logis. Ketika kita didiagnosa menderita satu masalah, kita bisa berkonsultasi dengan dokter yang mana yang kita merasa cocok. Jadi jangan panik dulu ya. Jangan panik dulu. Karena kan satu ketenangan itu salah satu baik mengobati ataupun permasalahan. Tenang itu sudah menyelesaikan setengah dari persoalan yang kita hadapi. Tenang dulu. Iya, tenang dulu. Ya karena memang saya pernah bertemu juga teman-teman, kadang-kadang ada yang didiagnosa menderita satu penyakit yang cukup berat ya. Kadang-kadang efek dari penyakitnya itu belum ada. Tapi pikiran dia sudah begitu buruk soal sakit itu, malah dia jadi drop. Nah itu dok. Iya, bagaimana kan biasanya kan kayak misalnya beberapa kejadian ya, kita ketemu dengan beberapa pasien anggaplah yang saudara kita yang terserang penyakit, ada yang kena penyakit kanker. Ya. Pada saat divonis penyakit kanker, tadi tubuhnya tadi sehat. Ya. Begitu hasil lab menyatakan ada kanker. Awalnya baru stadium 1, langsung nggak semangat, berapa bulan langsung stadium 4, itu kan di situ. Yang faktor utamanya di psikologi. Kok pada saat nggak tahu, malah badannya kok sehat, nggak merasa apa-apa gitu. Setelah tahu, badannya jadi nggak sehat. Langsung drop. Maka banyak di masyarakat ini, Mariani, banyak aku nggak mau MCU. Apa ya? Nanti kalau MCU, aku begitu medical check up tahu penyakit, aku tuh drop. Nah itulah bagaimana harus dilakukan pendekatan holistik. Pendekatan holistik itu, jadi seperti itu ya. Jadi holistik itu healing secara keseluruhan. Jadi bisa dari akupunktur, bisa herbal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pasien ini, orang yang punya masalah. Nah, sekarang ini saya juga pernah dengar nih, tapi ada yang holistik itu yang arahnya nih ke western, barat. Ada holistik yang lebih ke arah timur. Ke China itu perbedaannya gimana tuh Papi? Bisa dijelasin? Sebenarnya kan ada metode pendekatan secara kultur dan budaya. Iya. Semisalnya gini. Iya. Orang Barat. Iya. Pada saat dia sakit, mereka pengennya kondisinya tenang. Tidak diganggu. Tidak diganggu lingkungan, tidak diganggu oleh pekerjaan. Maka mereka lebih individualis. Mereka lebih senang misalnya dirawat di ruangan yang tidak ada yang mengganggu. Tapi kan beda dengan kita, ada kultur timur. Beda kalau kita sakit, ada yang gitu. Pengennya ada keluarga yang bisa menemani, yang bisa mau buat cerita-cerita, membangkitkan rasa semangatnya, menimbulkan rasa gembiranya. Itu berpengaruh kulturnya juga. Jadi kan pada saat kita mengadopsi seorang praktisi kesehatan, baik dokter maupun tenaga kesehatan, harus memandang holistik itu berdasarkan kulturnya.
Tadi awal kita cerita apa sih holistik tadi? Ya menyangkut masalah satu lingkungannya, kulturnya ya, budaya dia seperti apa. Jadi kalau kayak kita di Indonesia, seperti kita di Indonesia, ya, sepertinya pendekatan timur yang akan lebih pas ya, lebih pas. Kebanyakan misalnya ada seorang orang tua, ya, pada saat anaknya banyak merantau, ya, pada saat dirawat mereka tuh pengennya dirawat ditunggu oleh anak cucu di sekitarnya. Oh iya. Mungkin dari nafsu makannya hilang, begitu makan bareng-bareng nafsu makannya naik. Ada rasa gembira. Kunci awalnya gembira adalah salah satu obat terbaik. Oh begitu. Itu di holistik seperti itu. Nah kita minum dulu nih. Oke. Ya. Nah ini ada sebrok nih. Iya. Ini buatan sendiri nih. Buatan sendiri. Ya. Mantap kopinya. Mantap ya. Oke. Itu di situ. Oke. Nah, jadi holistik itu ternyata ada dari barat dan timur di Indonesia, karena kita ini kekerabatan dan kekeluargaannya itu cukup kental. Lebih cocok itu yang timur punya. Oke. Nah, tapi ada juga kan gini juga. Ya. Nantinya pergeseran budaya. Anak-anak muda sekarang kan lebih banyak, generasi muda lebih cenderung ke individualis, juga harus ke arah situ. Tapi tidak bisa dipukul sama rata. Iya. Ada juga kan yang sekarang ini kan anak-anak muda, masyarakat metropolitan, mereka lebih nyaman menjadi individu yang ibaratnya sendiri. Enjoy dengan kesendirian. Bukannya ada di situ. Itu di situ. Jadi itu ada perubahan pendekatan juga. Jadi kan pada saat ini jujur kan kalau yang namanya holistik itu periode yang panjang. Seorang dokter atau praktisi kesehatan itu menentukan pola yang mana yang tepat untuk melakukannya. Setiap orang itu berbeda-beda. Itu di situ. Makanya ya kalau gitu proses untuk healing dengan cara holistik ini berarti butuh waktu yang lebih panjang. Waktu yang lebih panjang. Iya. Maka seorang dokter itu akan memeriksa yang kalau dikatakan pure holistik itu timingnya panjang. Untuk sekali periode untuk konsultasinya itu ya. Karena panjang. Si dokter ini pengen tahu lebih mendalam tentang kondisi si pasien ini. Karena tidak bisa hanya kita berdasarkan laboratorium atau hanya hasil EKG, tapi ketika bincang-bincang terjadi dengan pasien ini, keluarlah masalah yang sebenarnya. Karena kebanyakan ada juga masalah itu ya mungkin dari pikiran. Ada yang gini juga, mungkin Mariani ada juga. Ada ketemu dengan ada salah satu beberapa juga yang sudah sebagai pemerhati di masalah holistik ya. Ada juga pasien yang sembuh tekanan darah tingginya justru obat tidur. Loh, gimana itu tuh hubungannya nih? Karena pada saat kita ada yang memeriksa tensi darahnya itu naik terus. Iya. Selama ini kan minumnya di situ, tapi pangkal permasalahan kenapa langsung dikasih tuh obat darah tinggi itu langsung. Obat darah tingginya. Karena tidak sesederhana itu. Ternyata pola tidur yang bersangkutan yang kurang baik. Nah, itu dokter nggak akan tahu tuh kalau nggak ngobrol panjang. Tapi kan sekarang ini kan gini, ada yang satu. Secara jujur beban dokter di Indonesia ini sangat berat. Iya. Dengan jumlah pasien yang dihadapi sampai dengan puluhan bahkan ratusan. Iya. Bagaimana dokter menegakkan diagnosa dengan baik, sementara timing mereka sedikit. Iya, waktunya nggak cukup. Mungkin dokternya pengen masih cerita. Iya. Tapi antrian semakin panjang. Betul. Untuk menuntaskan satu pasien. Sementara yang lain udah ngerasa nggak nyaman, udah ngerasa tersiksa dengan antrinya. Betul. Nah itu memang ada kayak pro kontra. Jadi kalau misalnya ada beberapa sekarang ini ada menyalahkan kok dokter menegakkan diagnosanya kurang baik, tanpa berpikir apakah dokter itu beban kerjanya sudah sesuai belum? Itu harus kita maklumi. Dan terkadang juga mohon maaf kita
pernah di pesawat kan, ada yang kalau seandainya ada terjadi goncangan kondisi yang kurang baik, pasang oksigen dulu baru menolong anak di sebelah. Sekarang berapa banyak yang bisa menolong aspek kejiwaan dari sang dokter? Dari sang dokternya. Wah iya, soalnya ini kasihan juga ya, soalnya setiap kali orang datang kepada dokter membawa segala macam keluhannya. Iya, membawa segala macam keluhannya. Jadi, dan kemudian itu juga meminta layanan dokternya dengan baik. Iya. Terkadang dokternya itu mungkin ada tidur cuma berapa jam dengan kondisi itu. Tapi tuntutannya semakin banyak. Makanya dokter juga banyak yang bermasalah. Maka dokternya juga harus dirawat dengan holistik dulu kali. Sekarang ini justru banyak juga dokter-dokter yang lari ke holistik mencari ketenangan. Iya. Dia juga perlu healing juga. Iya. Tapi terkadang juga yang gini juga. Ada terkadang yang punya bengkel mobil justru mobilnya nggak sempat dirawat. Betul. Ada juga yang ibaratnya kontraktor atau tukang bangunan justru nggak sempat dibenerin. Iya juga banyak juga dokter seperti itu pada saat memperhatikan kesehatan pasiennya tanpa peduli kadang-kadang kesehatannya saya itu sudah kurang baik. Seperti apa? Nah, oleh karena kurang sehat yang kurang baik itulah kadang-kadang untuk menegakkan diagnostiknya itu tidak berjalan dengan seharusnya. Kadang-kadang gini, Cik Mariani, seorang dokter pada saat pengen bercerita banyak dengan pasiennya, sementara beban di kepalanya sudah. Dia juga ada ada masalah. Dia juga punya keluarga, mungkin juga ada hal-hal lain. Itu juga. Belum juga pressure dari rumah sakit. Belum juga pressure dari rumah sakit, dari lembaga kesehatan. Dari lembaga kesehatan terhadap si dokter ini. Dan juga ada pressure dari target. Itu kan di situ. Iya kan yang mungkin bukan lagi mungkin rahasia umum. Itu di situ. Betul ya. Nah, bicara soal biaya nih, Papi, kalau pengobatan holistik itu cenderung tuh lebih mahal, betul tidak? Betul. Itu kenapa itu? Yang pertama pada saat bayangkan kalau seorang dokter untuk memeriksa seorang pasien. Timingnya kan panjang. Oh iya, waktunya lebih sampai dengan 2 sampai dengan 3 jam. Iya, betul. Kalau 2 dengan 3 jam bisa dia. Sementara kalau dia melakukan si dokter tadi biasa mungkin udah dapat berapa pasien? Iya. Sebenarnya kalau misalnya tarifnya, anggaplah dengan tarifnya sekian, kalikan saja dengan 20 pasien, jadi cover lah oleh satu pasiennya tadi. Mahal kan? Ya itulah, jadi semua ada kembali kepada kita ya. Jadi kalau memang kondisi kita bisa dan mampu untuk melakukan healing dengan cara holistik, silakan dicoba para sahabat ngopi. Tapi kalau memang kondisinya harus pakai BPJS nggak bisa nih. Holistik rasanya belum ada yang dikatakan BPJS ya. Belum ada yang Oke. Karena gini, pada saat menentukan tarif, ranah penentuan tarifnya masih bingung. Iya. Bagaimana cara menentukan tarifnya? Jadi kan jangankan BPJS, asuransi yang ternama dengan covernya tinggi pun belum bisa ya. Belum banyak yang bisa mengcover untuk pengobatan dengan cara holistik ini. Kemudian itu juga gini juga. Holistik itu kan cenderung kepada pengobatan yang sifatnya herbal. Ya. Terjadi hukum pasar di dalamnya. Ya. Kalau kita pengobatan dengan metode konvensional obat kimia. Ya. Kalau misalnya pengobatan itu memerlukan demand ada permintaan yang banyak, pabrik akan memproduksi lebih banyak obat. Lebih banyak. Otomatis kan memproduksi banyak itu kan biaya produksinya kan murah. Biaya produksi turun. Jadi harga obat bisa lebih murah. Harga obat bisa lebih murah. Nah, kalau yang herbal terbalik bahannya susah. Makin banyak permintaan karena supply-nya tadi sedikit akan makin mahal. Itu yang menyebabkan kenapa holistik itu jadi kesannya mahal seperti itu. Belum lagi waktu dokternya yang terbatas, kemudian lagi pengobatan herbal atau apa yang dipakainya jumlahnya sedikit, jadi harganya juga jadi lebih mahal. Nah, masalah holistik ini di luar negeri dengan di dalam negeri nih, kira itu gimana nih? Apakah
penerimaan masyarakat terhadap pengobatan secara holistik ini antara di Indonesia dengan di luar negeri itu sama atau lebih baik atau gimana? Sebenarnya ada beberapa negara. Kalau negara maju sekarang ini pengobatan holistik itu mulai populer. Ya. Mulai populer kenapa? Ada kecenderungan masyarakat di negara maju ini pengen mengobati secara menyeluruh bukan parsial. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka sudah ada hitung-hitungan angka seperti ini. Misal pada saat saya mengobati penyakit ini dengan konsumsi obat secara kontinu, terkadang dosisnya akan bertambah, kemudian ditambah dengan obat penyerta. Misalnya saya penyakit A, tapi ada organ B yang harus kena imbasnya akibat ini. Mereka akan menghitung secara angka. Oke, saya bayar mahal pada saat holistik, tapi tuntas. Kalau holistik kan sifatnya grafiknya dari atas menurun. Awalnya mahal, lama-kelamaan kan akan ditinggalkan dan betul. Akan semakin sedikit murah. Karena kondisi badannya jadi lebih baik. Jadi pengobatan obat yang dipakai pun jadi akan lebih berkurang, seperti itu. Sementara kalau pengobatan konvensional grafiknya meningkat. Biasanya seperti itu. Pertama murah, terus ada penyakit penyerta, ada yang berikut, ada samping obatnya, lama-lama grafiknya naik juga. Nah itu kira-kira pengobatan yang begitu banyak yang harus dikonsumsi itu ujung-ujungnya nanti bisa dialisis itu dong. Bisa kan? Bisa kan? Iya, seperti itu yang jadinya. Nah tapi kan memang pada saat pengobatan yang konvensional, kadang-kadang masyarakat kita tuh pengen aspek spontan, instan. Jadi kalau saya sakit kepala, begitu minum obat sakit kepala, yang ada di warung udah hilang. Terus itu kan sebenarnya itu bukan mengobati, tapi menghilangkan nyeri, menghilangkan sakit. Menghilangkan hanya sementara aja, hanya sedikit membuat rasa nyaman. Tapi pokok masalahnya tuh sama sekali belum disentuh. Awalnya hari ini saya bisa dengan 1 tablet sembuh. Besok saya tuh jadi kebal, mau nambah lagi 2 tablet, 3 tablet. Tapi memang kalau grafik menggunakan pengobatan konvensional dari bawah, dari murah ke mahal. Efek samping dari pengobatan itu juga. Tapi kan kalau holistik dari mahal ke murah. Oh gitu, awalnya aja. Karena mungkin problemnya makin banyak. Awal-awal nanti kan satu-satu baik. Nah, sedangkan badan kita ini kan punya yang namanya self healing ya. Jadi nanti dia pelan-pelan itu akan satu-satu memperbaiki diri. Gitu. Nah, kalau di Indonesia regulasi terhadap pengobatan holistik ini gimana nih, Papi? Kalau melihat regulasi pengobatan holistik ini di Indonesia untuk saat ini belum menyentuh secara menyeluruh. Karena satu, regulasi sekarang ini karena untuk melakukan riset, penelitian sehingga timbul kebijakan terhadap holistik itu mahal. Mahal. Dan kemudian itu juga. Jadi nggak ada yang mau menjadi sponsor. Itu kan balik lagi ke bisnis. Ini ceritanya menyerempet ini. Ini gayanya ini mancing tentang kebijakan ini. Oke, kita cover luarnya aja lah kita cerita. Karena kenapa? Kalau industri kita kalau kita pengobatan konvensional, ada industri farmasi yang bermain di dalamnya. Yang memiliki kapital yang sangat besar. Jadi mereka bisa mendanai untuk penelitian terhadap obat ini, efeknya apa dan sebagainya. Bahkan mereka ikut serta dalam penyusunan regulasinya di dalamnya. Nah itu. Sementara holistik, iya. Kalau kira-kira kita misalnya pengobatan holistik itu memerlukan ginseng, nggak ada juga kebun ginseng yang mau modalin ini ada itu di situ. Betul. Nah jadi kan karena satu, itulah mengapa pengobatan holistik ini relatif lambat perkembangannya karena cenderung mereka berjalan berdasarkan kemampuan masing-masing. Gitu. Jadi di situ tidak ada sponsor gedenya. Nggak ada sponsor gedenya. Dan kadang-kadang juga praktisi kesehatan. Kalau mau terjun ke bidang holistik, adalah praktisi kesehatan yang nekat. Kenapa begitu nih Papi ini? Kan bisa dikatakan nekat gini.
Ya. Tidak ada backup yang di jalan di belakangnya secara. Iya. Nggak ada juga. Oh ini, misalnya dia praktek akupuntur secara menyeluruh. Ya. Ya jarum akupuntur berapa? Disponsori oleh jarum akupuntur merek Singer misalnya nggak ada. Karena harga jarum akupuntur itu cuma Rp1.000 paling mahal. Gimana mau ada sponsor? Iya. Kemudian itu juga di situ. Kemudian itu juga nggak bisa jual masih. Oh ini karena jarum akupuntur, karena saya disponsori atau praktisi kesehatan itu disponsori jarum. Ini pasien ini kita naikin, jadi jarumnya ada 100 jarum di badannya. Iya, pasiennya kapok juga ke tempat akupuntur. Iya di situ. Jadi begitu ya. Ini menarik banget ya pembicaraan kita hari ini. Betapa sebenarnya tuh ada satu cara lain untuk healing, yang saya bilang healing yang menyeluruh, yang cukup baik ya dengan cara holistik ini. Tapi ya sulit berkembang karena ya itulah. Kita akan berbicara ya akhirnya udah ya bisnis di dalamnya. Bisnis iya di dalamnya. Karena satu bisnis kesehatan ini suatu bisnis yang seksi. sangat seksi, menarik, sangat seksi, dan besar sekali. Jadi industri di dalamnya yang mendukung itu tentu yang bisa berjalan itu yang bisa perputarannya besar lah. Kebayang sekarang ini juga kan gini, kita bicara, oke lah ini agak nyerempet. Iya. Kenapa sih yang mempunyai kapital besar, ya, cenderung bikin rumah sakit? Ya, betul. Itulah. Ya. Kalau memang bisnis ini tidak seksi, mereka tidak akan tertarik di bidang ini. Betul. Di mana ada uang di situ, datang semut. Sekarang kan gini, bisnis kesehatan sangat seksi gini. Iya. Kebayang kalau orang sakit, Iya. walaupun beras di rumah bisa dijual untuk beli obat. Iya, betul. Jadi antara kalau misalnya beli beras, antara beli beras dengan beli obat, ya mereka beli obat dulu. Iyalah, habis gimana? Ya, kan nyawa harus diselamatkan dulu. Pikirannya Nyawa, kan seperti pikiran. itu kan? Iya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita menjalankan ya pola hidup yang benar, ya kan? Mungkin perawatan holistik itu sudah dimulai jauh sebelum penyakit itu ada. Jadi kita sudah mengikuti kayaknya misalnya tuh terapi-terapi awal Terapi itu sebenarnya baik juga ya. Sekarang gini juga Cemariani, Iya. kenapa sih ragamnya itu? Kok zaman dulu orang-orangnya sehat? Apakah zaman dulu tidak ada penyakit seperti sekarang? Ataukah belum tahu namanya? Kalau secara ilmu medis sekarang ini, iya, secara ilmu konvensional, gitu kan. Kalau secara konvensional bahwa penyakit dulu sudah ada, tapi penamaannya aja yang belum. ya. Tapi kalau secara holistik, penyakit sekarang justru lebih berkembang. Kenapa? Pola kebiasaan, pola makan kita udah banyak junk food, makanan yang kira-kira nggak sehat, kemudian rentan stres, kemudian pola tidur yang kurang. Kalau saya tanya balik, berapa tidur? Berapa jam tidur? Ya, Iya, kurang kan? iya, rata-rata seperti itu, dan menganggap bahwa tidur itu bukan kebutuhan. Jadi ya sebenarnya tidur itu adalah masalah utama sebenarnya. Kalau di era 80-an, di era 80 90 awal, sosmed nggak aktif. satu orang kerjanya itu mungkin dari pagi, sore sudah bersama keluarga, sudah tidurnya cukup. Sekarang ini harus eksis dong. jam 1 malam jalan masih rame. Masih TikTok. itu di situ. Apalagi kan nanti ada kebiasaan kerja dari rumah. Ya. Ada yang juga dengan, kalau dulu kan siklus kehidupan itu masih pekerjaan formal aja. Ya. Ada sekarang ada yang trading. Ya. Sampai dengan yang kerjanya justru malam jadi siang jadi malam. Iya. Gitu kan? Itu yang menyebabkan ragam penyakit yang terjadi saat ini. Nah, dari cerita-cerita soal holistik ini, nah ini agak menyimpang sedikit nih, tapi ya kebanyakan yang orang-orang yang melakukan perawatan yang holistik ini
sakit yang seperti apa? Apakah sakit mental, apakah sakit fisik, atau sakit yang mana nih? Yang pastinya digarisbawahi sakit adalah orang yang sudah jenuh dengan pengobatan konvensional. Aha, ya. Jadi kebanyakan yang sudah datang ke apa itu ibaratnya mereka sudah mencari pengobatan secara Sudah cari kemana-mana dari. Iya. Dari beberapa penelitian, beberapa kami lihat baik di Pulau Bangka maupun Indonesia umumnya, Iya. adalah penyakit-penyakit yang mereka hope-nya sudah sangat rendah, seperti penyakit jantung yang sudah puluhan tahun, Yang udah akut gitu ya? udah akut. Kemudian ada juga penderita cancer Iya. yang menimbulkan rasa nyeri. Ya. Kadang-kadang kan ada penderita cancer yang sudah timbul rasa nyeri Yang udah dan nggak tahan mereka lagi, sudah bosan Sa. untuk meminum obat. Udah nggak penghilang. mempan lagi. Udah nggak Udah mempan mah, lagi. ya. Nah, ada juga sekarang ini kayak akupuntur Kata di ya. dunia barat udah mulai dikenal, tapi mereka cenderung ke arah namanya pain management dengan dry needling. Dry Apa? needling. Pain management dengan dry needling. Yaitu metode akupuntur Iya. yang menyerang titik poin sakitnya. Tujuannya untuk mengurangi sakit. sakitnya tadi tanpa meminum obat. Oh ya, Gitu itu kan di sudah situ. dipakai juga. Dipakai di Indonesia dan umumnya juga sudah beberapa banyak dokter-dokter sudah menerapkan hal tersebut. Bagus Walaupun dong sifatnya- sebenarnya. Secara itu bagus. Iya. Karena kan ibaratnya gini, masyarakat tuh punya pilihan. Iya. Punya pilihan, dan itu juga kan terkadang dengan ada pilihan tersebut yang tadinya sakit merasa tidak punya harapan, ada harapan baru untuk sembuh. Oh, iya, iya. Karena kan apa ya, sebaik-baik obat itu di samping ada rasa gembira tadi adalah harapan dan semangat bahwa penyakit tersebut bisa disembuhkan di Oh situ. iya, betul sekali ya. Tapi di garis bawahi pilihan tersebut kosnya Kembali. tidak murah. Iya, Itu iya. biayanya tidak murah, dan itu juga sangat sedikit tenaga medis yang Melakukan, menguasai iya, metode tersebut. iya, Itu iya. di situ. Oh, seperti itu ya, Papi ya. Menarik ya. Jadi sebenarnya ada sahabat ngopi, ada cara lain yang kita bisa pakai untuk menyembuhkan atau berusaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang kurang baik itu dengan cara holistik ini. Masalahnya adalah ini belum umum, kemudian biayanya jadi agak mahal di Mahal awal. di awal. Kemudian praktisinya juga tidak banyak. Tidak banyak. Ya, Praktisinya tidak banyak, kemudian untuk sertifikasinya, Sertifikasinya. untuk pelatihannya, Regulasi di kita juga dan belum begitu regulasi di kita jelas ya. tidak begitu mendukung. Tidak begitu mendukung. Iya. Ya. Karena di regulasi di Indonesia antara pengobatan holistik, Ya. mereka dimasukkan pengobatan tradisional. TCM dong. Iya, kayak TCM, kayak terapi. Oh. Mereka dikelompokkan kadang-kadang ke apa ya, kayak layanan pijat kayak gitu. Oh, Sementara yang sebenarnya holistik itu tidak bisa seperti itu. iya. Yang penyakit jantung ya perlu yang namanya EKG. Iya. Perlu pemeriksaan secara ini benar nggak ada perbaikan dan sebagainya. Tak bisa juga dipisahkan seperti itu. Sebenarnya antara pengobatan yang konvensional dengan pengobatan holistik itu harusnya satu kesatuan. Ibaratnya begini, Oh, ini nanti kita bahas ya, Papi ya. Kita nanti bikin lagi nih satu episode lagi nih, sahabat ngopi. Bagaimana menyatukan sistem yang holistik ini dengan pengobatan modern ini. Nanti kita sambung lagi, kita ngobrol lagi. boleh, Boleh ya, siap, ya. boleh Nih, siap. soalnya Semoga kan dengan banyak gini, nih. dengan kita ada kita bicara seperti ini, Ya, antara holistik dengan pengobatan konvensional itu bukan saingan, harusnya sinergi. sinergi. Artinya sinergi. Misal gini, pasien penyakit jantung, pemeriksaan secara jantung ke spesialis jantung Itu cepat. alat-alat modern dong, EKG dan hasil laboratorium. kemudian itu selama proses jantungnya tadi belum pulih, ya, obat-obat jantung tadi harus dijalankan. ya.
Nah, dengan cari alternatif yang tidak bertentangan, solusi yang tidak bertentangan, mudah-mudahan obat jantung tadi Makin lama yang makin- selama ini konvensional naik, Makin lama makin banyak tuh. iya, Ah, ah. diharapkan semakin lama semakin berkurang. Berkurang. Dibantu dengan mungkin dengan hipnoterapi, akupunktur, akupunktur. atau apa. Ada juga itu yang dan mungkin juga lingkungan keluarganya Iya, bagaimana support dari keluarganya yang harus diedukasi Oh, gitu, iya, seperti ini. itu. Aduh, menarik banget ini sahabat ngopi pembicaraan saya dengan Papi Putra nih yang membahas masalah holistik. Holistik. Nah, jadi supaya kita juga paham bahwa kadang-kadang tuh kalau yang saya tahu sebelumnya holistik itu biasanya tuh untuk tujuan kecantikan. Tujuan kecantikan. Ya, biasanya itu Biasanya. awet muda. Awet muda. Ternyata untuk penyembuhan dengan cara yang jauh lebih efek sampingnya mungkin lebih sedikit ya dibandingkan obat-obat kimia ya, Iya. pengobatan konvensional ya. Contohnya gini, holistik untuk kecantikan. Iya. Kalau orangnya bahagia, kerut di keningnya itu akan kurang. Iya. Iya. Kemudian itu juga kalau misalnya hatinya tenang, Iya. senyumnya banyak, awetnya Iya. awet muda. Betul, nggak stres ya. Iya, stres. Nah, Jadi selama ini ya kalau misalnya kenapa sih cenderung ke arah kecantikan? ya, Ya karena salah satu pilihan. itu Nah, lebih ada Nah, selamanya kulit kencang itu perlu dibotok. betul. Iya. Betul. Enggak selamanya harus botok. Kadang-kadang gini, ada akupuntur di wajah Ya. yang membangkitkan hormon kolagennya. Ya, itu di situ. Itu malah lebih bagus dan tidak ada efek samping dibanding operasi plastik dong. Bahkan ekstrimnya lagi di salah satu negara di Asia ini, Ya, dengan holistik itu bisa menyenggol-nyenggol hormon estrogen. ya, Oke ya, saya bukan aja di Ya. Thailand. ya. Bagaimana lady boys-nya itu Hormon estrogen bisa naik gitu Bisa jadi naik. seperti wanita. wanita Cara holistik. dengan holistik. Di akupunktur. Ada yang di akupuntur, ada yang metode-metode lain, ada metode ramuan. Iya. Kebayang kalau misalnya mereka itu mau pakai pemutih, apakah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu itu kalau tidak terjadi rekayasa hormonal yang terjadi. Iya, Itu di rekayasa situ. hormonal. Iya. Iya, kalau memang akupunktur bisa melakukan rekayasa hormonal itu sangat menolong sekali ya. Sangat menolong Sangat sekali kan menolong. karena gini, dengan rekayasa hormonal itu yang pertama misal kayak orang mau langsing, Ya, kan langsing itu kan bisa dipengaruhi salah satu hormon yaitu steroid. ya. Steroid itu kalau terjadi hipotiroid cenderung akan menaikkan berat badan. Ya. Kemudian kalau pengen ada yang kurus, hipertiroid Ya. cenderung menurunkan berat badan. Maka dengan rekayasa atau juga memanipulasi sedikit di bagian Saraf tertentu. saraf tertentu sehingga hormon steroid tadi akan mempengaruhi berat badan. Itu di situ. Bahkan bisa dilakukan proses turunkan berat badan itu tanpa menggunakan Obat kimia. Obat kimia. Iya. Itu yang biasanya di umumnya dilakukan di Klinik-klinik kecantikan. klinik-klinik kecantikan. Iya. Tapi satu lagi mahal. Ya, betul. Iya. Betul. Mahal. Kalau kita sedot lemak aja kan sebentar. Iya. Tapi risikonya besar loh itu dibandingkan dengan akupunktur yang jauh lebih ya. Akupunktur lebih. ya selama jarumnya steril, tidak pernah tempatnya bersih. Seharusnya dan praktisinya itu memang yang baik. bagus ya. Harusnya tidak ada efek samping ya. Tidak ada efek samping di situ. Oke. Nah, sahabat ngopi, kita udah sampai nih di ujung obrolan kita, tapi kayaknya masih banyak yang mau kita bahas ini masalah holistic care dengan pengobatan modern ini bagaimana kalau kita gabungkan. Nah, ini akan jadi topik selanjutnya nih dari sahabat OTT berikutnya nih. Jadi kita stay tune ya di OTT ya sahabat ngopi. Nanti akan saya undang lagi. Bersedia kan diundang lagi untuk Kalau kopinya ada, siap. saya
akan siapkan kopinya. Iya. Kita ngobrol lagi bagaimana holistik ini kita gabung dengan pengobatan secara konvensional, secara chemical gitu untuk membuat si pasien atau punya kehidupan yang lebih baik lah dari segi kesehatannya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Dr. Putra di atas kehadirannya di OTT. Sampai ketemu sahabat ngopi di OTT berikutnya. Bye sahabat ngopi. Oke. OTT. OTT.